Gaspol! Menjadi orang tua tunggal atau single parent, kadang-kadang tuh yang membuat jadi beban adalah omongan banyak orang. Akhirnya malah membuat sang orang tua tunggal seolah-olah ada keharusan untuk mencari pasangan. Padahal di satu sisi beliau harus menghidupi dirinya, membangun karirnya, dan juga menjaga anak-anaknya. Disinilah kita akan bahas mengenai tema hari ini, yaitu lelahku menjadi lilah yang berkah maksudnya. Pak Ustadz, sebelum kita minta petuahnya mengenai hal ini, saya mengajak dan memohon komentar Pak Ustadz mengenai polling ya Pak Ustadz. Silakan, ini tadi teman-teman sahabat Dasat yang hadir di sini sudah diberikan pertanyaan dan inilah hasilnya. Kita lihat bagaimana sahabat Dasat memandang seorang single parent. A. Pribadi tangguh, mandiri dan pekerja keras. B. Paling banyak nih yang dipilih nih, membutuhkan teman. Atau C. Gagal dan bermasalah. Ada juga yang memilih ini ternyata. Komentarnya Pak Ustadz. Ya. Pertama sebenarnya harus ditahu asal mula janda atau single parent. Mana ada orang ditanya yang sudah berkeluarga mau pisah dengan suami atau istrinya? Tidak ada kan? Adalah, Pak Ustadz. Tapi karena Allah takdirkan, Allah buka pintu. Misalnya selama berumah tangga tujuannya kan mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Orientasi utamanya menikah itu menurut Quran ketentraman jiwa. Ternyata 2 tahun tidak dapat, 3 tahun tidak dapat, 4 tahun makin jauh dari apa yang diharapkan. Maka daripada kalian hidup di situ dengan masalah yang sama dan bertengkar terus tidak menemukan kedamaian jiwa, maka Allah kasih kau pintu keluar. Apa itu? Pisahlah secara baik-baik. Secara baik-baik itu menurut syariat setelah perempuan diceraikan, maka sang laki-laki wajib menafkahi perempuan itu dan anaknya sampai 1. Kalau perempuannya sampai menikah lagi. Jadi selama perempuan itu tidak menikah, wajib itu laki-lakinya menafkahi dia. Walaupun udah pisah? Iya. Oke. Ada yang tidak menafkahi, maka kau akan tunggu balasanmu di akhirat. Kau tidak amanah. Ya, kau menyengsarakan tanggung jawab. Yang kedua, anaknya. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Ya, maka orang tua yang telah menceraikan istrinya, lalu menjadi janda dan anaknya ini ikut sama istrinya, mantan istrinya, maka laki-laki tersebut wajib menafkahi anaknya. Kalau ini diamalkan Mas Bayu, maka perempuan yang status janda itu tidak akan perlu lagi cemas soal menafkahi anaknya. Kenapa? Karena tanggung jawab dari bapaknya. Cuma banyak laki-laki yang mengabaikan ini sehingga bebannya kemudian ada pada istri. Kalau akhirnya diputuskan kepada bapaknya, maka kepada ibunya, maka ibunya yang memelihara secara fisik, tapi kewajiban menafkahinya ada sama bapaknya. Tidak boleh dong saya punya anak 4, saya cerahkan istri saya lalu saya lepas, kena ayat ini. Itu ayat makna daripada ku anfusakum wa ahlikum. Jaga diri dan keluargamu. Cara menjaganya agar anak saya tidak menjadi broken, anak saya tidak jual diri, anak saya tidak jadi pengedar, maka saya harus nafkahi dia. Kalau istri, kalau dia sudah bersuami, lepas tanggung jawab. Sekali lagi saya luruskan, janda bukan aib. Karena Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW bahkan 2 kali janda. Nah sekarang kita lihat polling. Membutuhkan teman, betul. Ya, tapi jangan jadi teman tapi mesra. Ini yang bisa merusak image, merusak citranya, merusak nama baiknya. Yang kedua, pribadi tangguh, mandiri dan pekerja keras. Ya ini tidak mungkin dia bisa lanjutkan hidupnya tanpa menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Tapi jangan tunggu menjadi janda baru mau tangguh dan mandiri. Betul. Ya kan? Yang berikutnya gagal dan bermasalah. Ini tidak betul. Maka kita akan tanya nanti orang-orang, boleh ditanya orang-orang yang berpisah dengan suaminya apa sebabnya. Ya, atau berpisah dengan istrinya apa sebabnya. Nah, setelah dia berpisah, apakah masalahnya itu selesai? Nah, maka sebelum mengambil keputusan berpisah dalam rumah tangga, timbang. Maka kadangkala yang jadi korban perempuan. Kadangkala kalau dia mau berpisah, yang curhat itu ke saya sudah tidak tahan Ustadz, saya tidak dihormati, tidak diberi nafkah. Tapi saya harus kuat karena anak saya, ada anak saya kasihan 3. Kalau saya cerai siapa yang nafkahi anak saya. Maka kadangkala ini ibu mengorbankan dirinya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan masa depannya untuk anaknya.
Dan pengorbanan seperti ini insya Allah tidak akan dia-sia-siakan oleh Allah. Dia akan diangkat harkat dan martabatnya selama dia mau bersabar menghadapi ini karena berpikir yang jauh lebih besar manfaatnya. Dahsyat sekali. Amin. 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 Baik, di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang single parent, orang tua tunggal yang memiliki 3 orang anak. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita sambut Intan Malenka. Mbak Intan, terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama. Iya. Anak ada 3 betul? Betul. Yang pertama umur? Yang pertama 8 tahun. Yang kedua berturut-turut sampai ketiga? Yang kedua itu 5 tahun, yang ketiga 3 tahun. Lagi sibuk apa aja Mbak Intan? Kesibukan saya jadi pengacara sekarang, lawyer. Wow, oke. Jadi pengacara terus juga harus hadir buat anak-anak, nggak kerepotan soal waktu tuh? Kebetulan saya dibantu sama suster di rumah pastinya. Karena harus bekerja di luar, jadi anak-anak saya percayakan dengan susternya. Oke. Nah, kondisi ini udah berapa lama nih? 3 tahun, tepatnya anak ketiga saya lahir. Mbak, Oke. waktu putusan pengadilan itu dinyatakan cerai, itu ada poin kan biasanya? Ada. Tapi tidak dilaksanakan. Saya tidak meminta itu. Oh. Karena menurut saya sebagai seorang bapak, laki-laki yang bertanggung jawab harusnya tidak perlu dicatat di atas sebuah kertas. Itu dari hati nurani. Tapi kembali lagi ke manusia, dia yang punya hati, ya kalau dia memilih untuk tidak bertanggung jawab, ya kita bisa apa? Ya. Oke. Waktu mundur lagi ke belakang, ada anak 3. Ya. Terus memutuskan untuk berpisah. Itu kan pasti ada satu alasan yang kuat sekali ya. Pasti. Dan waktu itu udah berbagai upaya dilakukan untuk bisa mempertahankan sampai akhirnya memutuskan dan memilih untuk sendiri-sendiri. Pasti. Ada ini nggak sih biasanya cibiran orang, lingkungan, atau nggak mungkin orang-orang terdekat yang bilang, nggak sayang, kok bisa, udahlah ngalah aja gitu. Banyak. Ada tekanan itu Tekanan dirasain? itu banyak. Ngadepinnya Tapi gimana? ya saya lebih bertanya sama diri saya sendiri. Apakah kalau saya bertahan, apakah saya akan sehat terus? Apakah saya akan bisa mengurus anak? Apakah jiwa raga saya bisa terlihat sehat, mengurus anak dan terlihat bahagia? Tapi dengan itu saya bertanya, sepertinya dengan cara berpisah itu jalan terbaik. Jalan terbaik dalam arti mungkin dengan berpisah saya lebih fokus ke anak. Saya tidak memikirkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Oke, dan waktu itu anak-anak langsung diputuskan pengadilan sama Mbak Intan? Sama saya. Oke, hak asuh sepenuhnya? Kebetulan ketika putusan saya tidak meminta apapun kecuali hak asuh anak. Saya cuma minta 3 anak saya sama saya. Oke, pernah insecure nggak sih dengan status itu? Insecure maksudnya Maksudnya kepikiran, dengan... aduh enggak ah, aku nggak mau jadi janda ah, aku takut ah. Oh enggak, tentunya untuk memilih keputusan itu kita sudah melalui beberapa proses. Prosesnya yang panjang. Jadi ketika putusan itu sudah, hari itu sudah diputus, saya sudah siap. Gitu. Jadi untuk memilih untuk jalan tersebut udah begitu banyak proses yang saya lewatin. Begitu banyak rintangannya. Jadi tanya lagi, benar nggak sih ini jalan terbaik? Saya jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi. Jadi ketika saya sudah memutuskan untuk memilih jalan itu, otomatis saya harus siap. Jadi ketika itu saya lillahi ta'ala aja. Kapan? Jadi tujuan pernikahan itu menurut Quran menemukan ketentraman jiwa. Ya. Jadi ketika saya tidak menemukan ketentraman jiwa itu, Allah kasih alternatif. Yaudah saat keluar dia dari situ. Tapi syaratnya keluar secara baik-baik.
Jangan keluar saling menghina, mempermalukan. Kan itu bahasa Quran, berpisahlah kalian secara baik-baik. Ya, dengan mengetahui tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai yang tadinya sudah punya anak 3 lama sebelum pacaran juga semua baik-baik, lalu menikah tidak melukai. Lah setelah dia cerai, aibnya sudah umbar. Untuk apa? Memangnya setelah aib diumbar itu lalu perceraian ini batal? Enggak kan? Lebih baik ya seperti sikap tadi ya sudah. Kita milih jalan masing-masing dengan tetap merahasiakan aib. Apalagi yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa dihindari, apapun upaya yang dilakukan adalah dia adalah bapak dari anak saya. Jadi yakinkan kepada anak bahwa bapakmu itu orang baik, ataupun yang akhirnya itu anak itu diambil oleh bapaknya, ya ibumu itu adalah baik, ya tidak boleh dimaki, tidak boleh dihina karena bagaimanapun dia adalah ayah kandungmu. Nah, soal pilihan ibu berpisah ini takdir. Tidak ada yang mau seperti ibu jadi status seperti ini, tapi Allah berikan. Kenapa ibu pikir? Karena ini yang terbaik. Ya jangan dijelek-jelekkan supaya anak ini tetap menghormati orang tuanya. Soal ayahnya abai dalam tanggung jawabnya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berbeda agama sekalipun Mas Bayu, orang tua tetap wajib dihormati. Masya Allah. Soal orang tuanya mengkhianati tanggung jawabnya, itu urusan kepada Allah. Nah mudah-mudahan dari situ nanti anak yang 3 ini kalau dia perempuan, dia berhati-hati memilih laki-laki sehingga tidak mendapatkan kasus seperti orang tuanya. Itu aja harapannya. Jadi jangan lagi mengungkap-ungkap. Oke, nanti kita akan dengarkan jawabannya Maintan ya Pak Ustadz ya. Ya. Sesaat lagi tentunya hanya di sini di Gaspol. Yang menahan bencana sehingga Allah tidak turunkan azab. Kalau Allah lihat tukang judi, tukang tipu, pezina, pengedar narkoba, seolah-olah kalau bahasa kita Allah mau hancurkan dunia ini. Tapi ditahan. Ditahan. Apa yang Salah satu menahannya, Pak adalah anak-anak kecil yang tidak berdosa. Itu yang menahan azab Allah.